Pemirsa, Tri Risma hari ini, calon gubernur Jawa Timur melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara 16 Kelurahan Jajar Tinggal, Wiyung, Surabaya. Bersama warga perumahan Taman Pondok Indah, Wiyung, Surabaya, Tri Risma hari ini berangkat dengan berjalan kaki menuju TPS 16. Di tengah perjalanan, Risma menyapa setiap warga yang ditemui. Setibanya di TPS 16, Risma sempat menunggu beberapa menit sebelum memberikan hak suaranya. Usai mencoblos, pemirsa, Risma berangkat ke kota Kediri untuk berziarah ke makam leluhur dan tidak memantau quick count. Kameranya di sini, Bu. Izin, J. Kamera dulu, Bu. Surat suaranya boleh, Bu. Oke. Baik, ini yang menarik di Jawa Timur ini ada 3 Sri Kandi. Ya. Nah, saya ingin silakan bagaimana dengan pertarungan 3 Sri Kandi di Jawa Timur ini? Ya, Mas di Duri, Jawa silakan. Timur saya kira sangat menarik ya, karena calon gubernurnya itu representasi dari perempuan semua, dan ini saya kira tidak terjadi ya di tempat lain, setidaknya pada level provinsi. Dan karenanya membaca Pilkada Jawa Timur, di mana hari ini kita bersama-sama melaksanakan pencoblosan ya, dan nanti versi quick count pada pukul 15 akan kita lihat bersama. Nah, yang menarik di Jawa Timur ini kan seperti replikasi Pilpres kita di Februari kemarin. Jadi ada satu pasangan, jadi pasangan nomor urut 1 representasi dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian nomor urut 2 dari Kim Plus ya. Jadi ada Nasdem dan PKS yang mengalihkan dukungan kalau di Pilpres kemarin bareng dengan PKB ya. Lalu ada Risma Gushan dari pasangan nomor urut 3 yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dan bicara Jawa Timur, saya kira secara sosiologis punya karakteristik yang khas Jatim. Salah satu kekuatan elektoral yang cukup dominan dan kerap dijadikan penentu kemenangan elektoral di Jawa Timur adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Kalau kita perhatikan misalnya di sana posisi PKB adalah pemenang pileg kemarin ya di Februari, lalu ada PDI Perjuangan juga pemenang pileg. Ini saya kira nyambung dengan tadi ya pemantik pertanyaan sebelumnya, bahwa apakah dominasi kemenangan di pileg kemarin kemudian punya korelasi terhadap kemenangan pilkada. Variabelnya saya kira berbeda. Nah, tapi begini Mas Duri, kalau tadi Mas Duri menyampaikan kekuatan elektoral di Jawa Timur adalah basis suara dari NU, tapi selain kita bicara soal 3 pasangan calon ini merepresentasikan Sri Kandi, tapi ini kan juga merepresentasikan NU semua 3-3-nya ini. Nah, apakah suara NU akan terdistribusi ke masing-masing pasangan calon atau seperti apa? Jawabannya nanti kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Oke, kita langsung mulai. Kita menuju ke Mas Pangi dulu. Mas Pangi, tadi pertanyaan saya menggantung. Kalau tadi kan Mas Duri menyampaikan bahwa kekuatan elektoral di teritori Jawa Timur ini adalah basis suara dari NU. Selain merepresentasikan Sri Kandi, 3 pasangan calon ini, tapi kan juga ketiga-tiganya merepresentasikan NU. Nah, apakah suara NU ini akan terkonversi di hanya beberapa calon saja atau semua terdistribusi merata suara NU ini yang merupakan basis suara di Jawa Timur? Iya, kita memang menarik ya kalau Jawa Timur ini, karena kita nggak survei datanya juga belum ada ya. Tapi intinya sih sebenarnya kita paham bahwa ada Mataraman, ada wilayah Tapal Kuda, ada Madura, Arek dan seterusnya. Jadi memang kalau kita lihat dari data-data kalau daerah lain kan memang menunjukkan bahwa NU itu lebih besar daripada Muhammadiyah ceruknya. Nah, bagaimana kemudian kekuatan di sini itu sebenarnya tidak hanya soal NU dan Muhammadiyah sebenarnya, tetapi adalah bagaimana konsolidasi di partai politik, Mbak Pita. Kenapa konsolidasi partai politik? Kalau misalnya pendukung pemilihnya partai yang memilih pendukungnya Bu Risma, Bu Khofifah itu nggak sejalan dengan pilihan gubernurnya, itu yang problem. Sebenarnya di situ. Nah, sekarang itu banyak terjadi di beberapa daerah. Misalnya gini, dia adalah Gerindra, dia kader Gerindra, tetap dia pemilih Gerindra misalnya. Itu pun masih ada memungkinkan dia tidak ikut perintah dari partai. Itu yang membuat memang split ticket voting kita itu terjadi. Kalau tidak terjadi itu sebenarnya itu sangat efektif karena memang di data-data kita sebelumnya itu pengaruh personalisasi kandidat, center of kandidat itu di atas rata-rata 60-80%. Kalau partai pengusung itu 11-15% pengaruh partai pengusung. Meskipun ada program sama partai ID ya.
Nah, Jawa Tengah itu kan selama ini kan kekuatannya bukan pada persen, 36% itu adalah partai ID-nya, pada mesin partai. Jadi siapapun kalau diusung oleh PDIP selama ini di Jawa Tengah itu menang gitu. Selalu menang ya. Karena dia tidak bicara tentang personalisasi kandidatnya. Itu terbukti fakta itu di Jawa Tengah. Baik. Nah, sekarang di Jawa Timur, kalau kita bicara Jawa Timur tadi adalah sejauh mana partai-partai pengusung tadi itu tegak lurus ya, beririsan antara pemilih partainya dengan pemilihan calon bupati, wali kota atau gubernurnya. Itu yang penting. Di samping memang perabel-perabel yang lain ya, ada program, ada isu, ada termasuk mesin partai tadi. Tetapi Jawa Tengah ini selalu ada kejutan biasanya. Oke, kita nanti akan bahas spesifik soal Jawa Tengah, tapi nanti di segmen berikutnya. Kita ingin fokus dulu Mas Panggi soal suara NU ini apakah akan terdistribusi merata ke masing-masing pasangan calon yang merepresentasikan NU atau gimana? Ya, sebenarnya menurut saya akan terbagi atau tidak ya, itu tergantung kemampuan dari seperti Ibu Khofifah ya. Kan dia identifikasi membership, partisanship. Bu Khofifah kan NU Muslimat ya. Nah itu kemampuan itu sih. Kalau dia bisa mengkonsolidasi itu dengan baik, ya pasti akan terkonsolidasi ke salah satu calon. Tapi kalau kemudian mereka tidak mampu melakukan itu dengan baik, maka disorder. Ya kan ini garis putus atau garis komando tergantung magnet elektoral dari tokoh sosok ini yang kemudian bisa memastikan bahwa semua NU itu akan ke satu calon atau kemudian itu akan split. Baik, Mas Panggi kami sudah mendapatkan poinnya. Nanti kita masih akan membahas banyak daerah ya. Ya. Usai jeda, rakyat memilih masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.